Nih, Prof. Ada satu, Prof. Coba saya bacakan, Prof ya. Ini dari Baik. Irhamni, FMIPA USK. Mana? Jadi bagaimana metode pencampuran SR dan PB, ukuran PB yang digunakan berapa nano, terus kemudian apakah ada kajian pengaruh perlakuan PB terhadap karakteristik yang dikaji terkait aplikasi pada bolus atau perisai radiasi. Monggo bisa langsung dijawab aja, Prof. Sembari nunggu pertanyaan yang lain. Baik, terima kasih. Mungkin saya jawab langsung ya. Betul, Pak. Jadi formula yang kami peroleh itu memang dari awal itu ada perbedaannya. Jadi misalkan kita menyampur perbandingan 1:20, 1:25, 1:30, 1:35, itu di masing-masing komposisi tadi itu menghasilkan bolus yang dengan densitas yang berbeda, juga pola-pola pori-pori yang terbentuk. Jadi kalau saya sarankan supaya tidak tidak trial lagi, silahkan dapat menggunakan perbandingan 1:25. Jadi artinya 1 itu katalisnya, blusilnya, lalu yang 25 itu adalah silikon rubbernya. Ya, bisa perbandingan by volume, bisa perbandingan by massa. Begitu. Itu yang bisa dilakukan, itu yang menghasilkan bolus dengan tadi kualitas homogenitas citra yang dihasilkan tadi. Betul. Kalau kita lakukan dengan perbandingan yang 1:15 atau 20 tadi itu cepat mengeras. Jadi cepat mengeras tadi itu ternyata berdampak pada yang pertama adalah morfologi dari permukaan bolus itu sendiri termasuk di dalamnya. Jadi masih ada pori-pori tadi yang kalau dalam sintesis tadi itu jebakan udara tadi itu belum bisa keluar sehingga itu menjadi tidak homogen. Nah, itu akan kelihatan pada saat kita lakukan uji CT scan karena dia slice per slice tadi sampai dalam akan kelihatan, akan dinilai begitu. Jadi itu betul ada pengaruhnya ya. Jadi mungkin kalau misalkan mau diskusi, mau nyoba silahkan. Jadi saya kasih formula yang sudah proven aja lah, yang sudah terbukti daripada sia-sia karena eman-eman. Karena kalau di dalam riset material itu kalau sudah gagal ya bahannya itu nggak bisa dibalik lagi seperti kalau bisa balik lagi. Kalau misalkan kita lilin gitu didinginkan nanti bisa dianu lagi menjadi lilin lagi. Ini nggak bisa ya dibuang begitu. Betul. Jadi memang ada pengaruhnya dan memang sudah ditemukan formula yang baik tadi itu adalah perbandingan untuk yang silikon rubber itu 1:25 begitu. Mungkin itu yang baik, kami bisa sampaikan. bagi yang lain mungkin ya. Ini ada pertanyaan kedua, Prof, dari Fitri ya, Karina ya. Jadi selain mengolah dengan acuan pengaruh konsentrasi PB AL dengan dosis yang dihasilkan, adakah data lain yang diperlukan? Nah, itu satu, Prof. Kemudian aplikasi pengolahan data apa yang Prof Heri gunakan dalam melakukan eksperimen tersebut? Baik, sudah saya tangkap. Jadi yang pertama adalah selain tadi perbandingan, begitu ya. Memang yang pertama, yang kedua adalah lama pengadukan dan kecepatan pengadukan itu juga menjadi variabel penelitian yang menjadi faktor yang diteliti, ya. Jadi secara detail untuk pengadukannya itu pada angka di putaran 250 rpm, begitu ya. Lalu lamanya itu 15 sampai 20 menit tadi. Terlalu lama juga menghasilkan bolus yang kurang bagus dari sisi untuk aplikasi, dan terlalu cepat juga sama. Jadi sebenarnya kalau kita bedah di paper-paper atau di buku tadi itu sudah secara lengkap dituliskan. Lalu adakah pengolahan data yang lain, aplikasi pengolahan data yang lain? Jadi untuk pengolahan data, kalau kita CT scan itu nanti bisa menggunakan software Indocity. Indocity adalah software yang dikembangkan oleh Pak Khairul Anam. Silahkan. Nah, di situ sudah ada tahapannya, bagaimana cara menentukan ROI-nya, bagaimana cara menghitung dosisnya itu sudah ada. Jadi sebenarnya sama mungkin kalau mau pengembangan
bagi di sini mungkin mahasiswa atau rekan-rekan semua yang senang bisa menggunakan MATLAB dan Monte Carlo. Biasanya kita gunakan dalam rangka untuk tadi image processing-nya pada saat menentukan kualitas citra dengan mencari nilai SNR maupun CNR. Tapi tahap-tahap tadi itu sudah ada tahapannya, mulai dari PSF, ya, point surface filter, lalu ada LSF lain gitu. Jadi ada tahapannya sampai MTF gitu. Itu sebenarnya sudah ada, tinggal dikerjakan. Nah, yang sekarang pada penelitian yang sedang kita intenskan itu adalah Phantom tetap jalan, lalu kita berusaha untuk mengurus ethical clearance, karena kalau kita berkaitan dengan manusia, kita harus sudah dulu mengurus kode etik gitu loh, kode etik dulu. Nah, kode etik itu supaya kita terapkan kepada orang. Nah, sebelum diterapkan pada orang, tentu kita sudah meyakini secara saintifik bahwa tadi seperti uji untuk mata, gitu ya, itu sudah menunjukkan tadi. Lalu kita lakukan uji lagi untuk Phantom dengan variasi yang lain, sudah ada lah, baru nanti untuk ke orang, begitu ya. Tapi kita sedang mengurus ethical clearance-nya dulu, karena ini juga tidak mudah juga, karena ini berkaitan dengan manusia. Jadi kalau untuk Phantom itu kan ya kita tetap terus kembangkan berbagai aspek, termasuk membuat komposit yang lain yang memungkinkan yang terbaik begitu. Ini untuk yang pertama ini, kalau dibilang yang terbaik itu adalah terbaik dari yang sudah dilakukan, tetapi secara menyeluruh itu belum. Jadi ini adalah tahapan-tahapan yang memang saya tadi sampaikan, memang kalau memang mau lebih yakin, memang butuh waktu 1 tahun ke depan gitu, betul-betul untuk ya risetnya itu diarahkan pada misalkan CT scan-nya apa. Kalau mata ya mata aja gitu. Hanya memang yang menjadi kendala pengembangan di sini yang saya sampaikan supaya nanti teman-teman tidak frustasi, itu adalah memang pada saat kita melakukan uji misalkan dengan CT scan, itu kan kita harus sabar menunggu alat tadi yang pas tidak digunakan, biasanya pada hari-hari yang agak luang itu Sabtu, atau kalau dibolehkan itu Minggu. Tetapi pihak manajemen rumah sakit juga tidak bisa memberi akses secara luas, kecuali memang di Indonesia sudah ada center yang memang memfasilitasi tadi CT scan hanya untuk penelitian. Nah, kalau ada seperti itu, wah, kami sangat bersemangat dan bersenang hati, mudah-mudahan nih dari LIPI ini bisa memfasilitasi. Di sana ada misalkan LINEC yang memang hanya untuk keperluan riset, itu kita akan bisa. Nah, sementara ini memang kendalanya seperti itu. Kita harus membuat proposal apa yang mau diuji, berapa dosis yang nanti ditembakkan, berapa kali itu terukur. Itu pun juga dengan biaya yang lumayan, kalau saya bilang ya cukup tinggi, mahal, karena sekali ekspos itu juga setidaknya perlu mengeluarkan sekitar 700.000. Padahal saat itu nggak ada artinya. Kita data di sini tuh minimal 25 sampai, bukan seperti kalau kita riset saya material cukup 5 variabel itu sudah bisa membuat suatu paper. Jadi seperti itu, ya. Selain itu memang kadang-kala tadi kita berhadapan dengan peralatan yang kita butuh seperti LINEC, CT scan, ya. Pada saat kita sudah melakukan sintesis, sudah jadi, kita mau tahu gimana sih gambarannya begitu. Nah, enggak ada. Kalau ada itu enak itu. Jadi ini buat jadi proses untuk mendapatkan optimasi itu akan cepat. Sehingga kadang-kala kita itu dengan keyakinan, dengan pengalaman, dengan mungkin intuisi ya dengan kalau boleh dibilang itu ya keyakinan dari hal-hal yang kegagalan tadi itu kita variasi dulu, misal ketebalan, baru nanti kita lakukan gitu, biar punya gambaran dulu. Itu yang kami alami begitu. Mudah-mudahan nanti di Indonesia memang ada center riset yang berkaitan dengan aspek misalkan radiodiagnostik terapi, yang memang peralatan tadi itu memang tujuannya hanya memang untuk itu aja, tidak untuk pelayanan. Kalau untuk pelayanan memang saya bisa memahami, karena orang itu
mesti harus yang pertama karena kaitan dengan pelayanan medisnya. Tidak boleh kita mengambil data pasien dibiarkan diterlantarkan di itu memang kita juga tidak etis. Itu yang kendala yang kami hadapi. Tetapi kalau kaitan dengan QC tidak usah khawatir, alhamdulillah pada tahun ini kami Fisika ini mendapatkan hibah dari IAEA beberapa peralatan untuk menunjang tadi. Meskipun beberapa QC juga kita sudah kembangkan sendiri begitu. Jadi tetap kita bisa melakukan aktivitas inovasi begitu, inovasi tetapi tetap kalau bisa adalah dengan literatur tadi. Mungkin tadi riset dari Jepang tadi yang kaitan dengan tungsten paper tadi itu menjadi trigger kita. Bisa nggak kita membuat juga misalkan hal yang mirip tadi gitu ya untuk yang lain gitu. Itu saya kira sangat-sangat luar biasa itu. Gitu. Mungkin nanti ada proses pelleting gitu ya. Jadi yang kayak saya tadi bolus nanti dengan ditambahkan PP yang tinggi terus kayak digencet kayak orang membuat molen tuh loh. Pipanya itu kan dikit karena digencet itu. Nah, kalau itu bisa dan tipis itu nanti akan lebih menarik lagi itu dampak aplikasinya. Jadi realisasi tadi. Silakan, nanti ini sangat-sangat berkembang pesat ini. Meskipun ini sudah ada publikasi yang berkaitan dengan tadi organ mata, tiroid, ya, torak memang belum, gonad. Kita tetap melakukan lagi dengan variasi yang lain. Karena supaya mendapatkan database yang lebih lebih lengkap lah begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin mohon maaf, mungkin juga ada di forum ini bisa menambahkan. Iya, Prof. Ya, ini kan forum diskusi, silakan. Jadi kita saling diskusi, ada pengalaman bisa di-share, tidak apa-apa, itu justru menjadi bahan masukan semua gitu. Jadi supaya dapat dikembangkan bersama-sama begitu. Menurut Prof Heri, apakah ada ini Prof ya, pengaruh partikel PB-nya gitu terhadap bolusnya gitu? Iya, betul. PB itu pada saat dicampurkan dengan silikon rubber itu kalau hanya menyampur itu tidak tidak mudah. Jadi ada treatment tersendiri. Karena sifat PB itu adalah yang cepat mengendap. Jadi yang terjadi apa? PB-nya tadi itu tidak masuk ke dalam komposit di SR tadi. Dia cenderung setelah jadi endapan didiamkan, itu dia ke bawah. Jadi nanti kelihatan di bawah itu lebih hitam gitu dibandingkan dengan di dalamnya. Nah, itu ada treatment juga PB asetatnya tadi itu di treatment pada temperatur 70 tadi, 70, lalu pelan-pelan di mixing dengan silikon rubber tadi sehingga dia dapat tercampur dengan PB tadi secara baik tadi. Nah, itu nanti karena kalau hanya di bawah nanti berbeda begitu. Dan timbul bercak-bercak yang tidak homogen nanti. Nah, itu nanti pada saat dilakukan penilaian uji kualitas citranya itu nanti tidak homogen tadi. Ada bagian yang tadi saya bilang ya tidak homogen lah begitu. Jadi memang ada treatment betul. Jadi itu betul-betul untuk PB itu sulit sekali karena kalau dicampur aja diaduk nanti diamkan itu dia langsung turun di bawah itu kelihatan. Nah, kalau dicetak ya dia akan ke bawah lagi sendiri begitu. Ya. Iya. Betul. Tapi kalau ukurannya memang ini pengaruh, Prof. Ukuran partikel PB-nya. Ukuran partikel. Nah, saya belum meneliti kaitan dengan ukuran partikel PB. Jadi dari PB stat yang kita beli itu kita larutkan dulu dengan treatment panas tadi 70 derajat. Ya. Dengan 70 derajat nanti. Nah, itu jadi menarik sebenarnya. Kalau misalkan ada Nah, sebenarnya temperatur ini juga perlu diteliti. Apakah pengaruh temperatur itu juga mempengaruhi ukuran dari tadi dimensi dari PP yang tersisip pada silikon rubber tadi. Nah, itu kami belum melakukan. Kami hanya satu tadi. Nah, itu juga menjadi kajian-kajian penelitian, misalnya kalau ini untuk S3 cocok ini. Jadi berbagai aspek temperatur terhadap ini nanti terus dilihat dengan misalkan
tadi citranya dengan SEM, lalu ada mappingnya, mapping kan sekarang SEM itu bisa mapping atom-atomnya kan kelihatan gitu. Gimana sih gitu gambarannya. Nanti pada suatu saat juga bisa diteliti juga kaitan dengan katakanlah diuji time-nya gitu. Jadi punya gambaran seperti apa sih microstruktur atau nanostrukturnya itu di dalam. Nah, baru nanti kami ada software yang free itu yang untuk menghitung tadi pola antara perpaduan antara unsur atom tertentu digabungkan nanti berkaitan dengan efek skin sparing. Skin sparing itu istilahnya untuk terjadinya radiasi pada ban itu sendiri. Radiasi itu interaksi tadi radiasi terhadap atom-atom penyusun dari ban itu tadi. Itu mestinya ada. Tapi kami secara ini belum meneliti yang terkait dengan treatment yang kami lakukan terhadap misalkan particle size atau crystallite size yang terjadi dari PP tadi, komposit SRPP tadi. Nah itu jadi menarik, itu menjadi masukan kami juga nanti bisa istilahnya kalau di paper itu menjadi satu efek apa terhadap apa gitu juga belum, dan itu nggak banyak yang mengkaji juga. Kita banyak di referen oleh kolega-kolega di Jepang, di Turki itu banyak yang langsung menggunakan formula kita, ya tidak apa-apa sana. Ya memang kayak di Jepang kemarin tuh mahasiswa bisa dapat menggunakan CT scan dosisnya itu dengan di lab itu enak, jadi nggak perlu di rumah sakit. Kalau kita kan nggak, kita harus ke rumah sakit dulu kapan luangnya, terus nanti berapa kali, nanti kalau ada pasien lagi kita menepi gitu. Nah, itu lah, Prof. Kendala-kendala yang terjadi di kita. Lah saya harapkan nanti mudah-mudahan ada memang pemikiran ke arah tadi. Masalah di mana tempatnya, misalnya di ITB atau di UI, ya silahkan aja. Yang penting memang ada peralatan linek, CT scan atau MRI yang khusus untuk riset, tidak untuk pelayanan terhadap pasien. Nah, kalau itu terjadi, saya percaya pengembangan material penunjang di medis itu juga menjadi sangat potensial. Seperti ini yang tadi saya sampaikan, saya sudah punya ciri-ciri yang dikerjakan di sini. Ada Mas Agus Andi ini juga mengerjakan yang Fe3O4 gitu ya, untuk agen kontras pada MRI sebagai pengganti gadolinium gitu. Karena gadolinium ternyata memang ada efek juga pada tubuh itu, bagian pengendapan tadi. Kalau Fe3O4 ini insya Allah karena ini bahannya juga dari alam, itu faktor-faktor toksisitas dan lain-lain tadi itu akan lebih baik. Tetapi tadi apakah terbukti enggak kontras itu itu kita mau lakukan uji MRI ini ya cukup rumit juga ini. Mau uji gitu di vial gitu aja, yang tanpa dengan berapa konsentrasi gitu. Nah kalau itu bisa dilakukan, kita bisa punya gambaran nanti misalkan itu Fe3O4 nanti bisa mungkin perlahan-lahan bisa diinjeksi ke mencet misalkan, nanti kita lihat benar nggak terjadi kontras tadi yang begitu. Lalu nanti dicek seberapa lama itunya hilang dampaknya begitu. Nah seperti itu yang ini yang Fe3O4 ini agak untuk aplikasi ini agak sedikit tiarap sedikit nih, karena untuk nego dengan MRI ini masih belum apakah harus ngirim ke Jepang lagi. Tapi kalau ke Jepang sekarang sulit juga ini kondisi sekarang. Kalau yang kemarin susah. Iya, kalau kemarin misalnya dikasih katakanlah alokasi 20 juta begitu ya. Kalau mahasiswa bisa naik Air Asia gitu ya kan, murah itu. Di sana seminggu 2 minggu lah cukup, sambil jalan-jalan, siapa tahu nanti pulangnya bisa kenalan dengan cewek Jepang kan, malah dua sisi dapat dua-duanya gitu. Tapi sekarang sulit nih, ada duit tapi mau keluar belum bisa ini. Iya betul. Buku Prof Heri tadi bisa didapat di mana, Prof? Oh, linknya ya ada. Nanti saya kirim linknya, nanti saya kirimkan ke Mas Alvin. Nanti silakan. Ya boleh. Kalau bukunya ya kalau boleh saya buka seperti ini, coba sebentar isinya ya. Itu sebentar. Atau misalkan bisa dibeli di Tokopedia atau Gramedia atau enggak usah lah, ini sifatnya nanti langsung diambil PDF-nya aja, karena memang istilahnya kita paperless ya.
kita belum sampai. Tapi kalau misal mau dijualkan ya boleh. Nanti saya kasih ini ya, filenya silahkan, kan tinggal nanti. Tapi ini pakai file PDF aja, saya kira gitu. Yang terpenting bahwa hasil-hasil penelitian itu bermanfaat kalau saya pribadi seperti itu, sehingga tidak hilang apa namanya titeran masa gitu. Jadi kalau ada yang meneruskan itu dapat syukur-syukur mensitasi itu jadi lebih seneng gitu. Kalau kami prinsipnya seperti itu, tidak sampai ke apa namanya ya belum sampai ke arah tadi apa namanya dijual atau apa, enggak. Yang terpenting bermanfaat dulu aja, bermanfaat ya penelitian yang kita lakukan. Nah ini bagi audiens mungkin ini aja Prof ya, menghubungi kami aja atau langsung ke Prof. Ya betul Mas Alvin, mau baca nanti kami kirimkan apa namanya link Google Drive-nya aja, nanti di-download aja gitu, silakan PDF-nya begitu. Ya Prof, siap. Ya, nanti bisa lewat Mas Kurniawan atau apa namanya Mas Alvin, nanti insya Allah setelah ini saya kirimkan URL-nya, saya cari dulu nanti. Ada kok.